Kami datang di Senin Musik, seniornya semua asik. Di sini kami datang mengabdi kepada negeri Ibu Pertiwi. Oke, untuk malam ini izinkan saya untuk menjadi moderator untuk diskusi dari Kang Asep Hidayat. Diskusinya tentang apa? Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenal dulu nih siapa Kang Asep Hidayat Wirayuda. Ini biografinya panjang banget nih. Apa deh saya baca nih. Saya sambil baca ya Kang Asep. Saking panjangnya saya nggak hafal-hafal Kang Asep. Saya coba hafalin tapi nggak hafal-hafal. Oke, Kang Asep adalah sebagai seorang selis profesional. Asep Hidayat aktif memainkan repertoire Renaissance hingga kontemporer baik untuk solo, cello, ataupun musik kamar. Pada tahun 2013, ia telah menyelesaikan tur 100 kota di Indonesia dan kota-kota di Eropa seperti Rotterdam, Ankara, Munich, Athena, Madrid, serta kota-kota di Asia, yaitu Tokyo, Osaka, dan lain-lain. Wow, panjang. Saya kayaknya nggak mau bacain panjangan, takutnya nanti jam sendiri saya bacain ini. Sekarang Kang Asep menjadi tenaga pengajar di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta jurusan pertunjukan di bidang mayor cello dan musik kamar. Ia baru saja menyelesaikan program doktoralnya di bidang pertunjukan. Jadi Dr. Asep Hidayat Wirayuda MSN kalau nggak salah. Ya. Kalau untuk pertunjukannya sudah nggak usah diragukan lagi. Tadi saya baru baca di tur 100 kota. Jadi mungkin pastinya udah lebih. Itu yang udah tercatat 100 kota. Belum tentu yang nggak tercatat. Jadi banyak lah pokoknya. Oke, untuk malam ini Kang Asep akan, saya udah fotonya Kang Asep aja ya. Tapi tadi Pak Irfandi manggilnya Kang Asep. Nggak apa Kang Asep ya? Kang Asep aja deh biar seru Pak. Iya. Ya saya juga lebih tambah muda. Yes, mantap. Oke, tadi sudah disampaikan kalau diskusi kita diskusi santai tapi serius, tapi tetap serius. Untuk malam ini prolognya, apakah yang mudah itu sulit atau sebaliknya yang sulit itu mudah? Banyaknya orkestra yang muncul khususnya di Indonesia memberikan angin segar dunia pertunjukan musik saat ini. Kehadiran orkestra sejalan dengan banyaknya pemain instrumen gesek yang berkeliaran. Dari banyaknya pemain gesek yang ada, apakah mereka mengerti secara mendalam tentang instrumen yang mereka tekuni? Belum tentu. Setidaknya kita masih mendengar bunyi yang keluar jalur dari notasi. Di orkestra profesional, itu menandakan instrumen gesek masih bermasalah sampai saat ini. Diskusi kali ini, SIGJ menghadirkan Asep Hidayat Wirayuda, Dr. Asep Hidayat Wirayuda MSN sebagai pemain cello dan pengajar cello yang aktif dalam dunia pertunjukan maupun pendidikan. Mengapa alat musik gesek sulit namun mudah? Waktu dan tempat kami persilakan Kang Asep. Oke, Bung Fadli. Sebelum kita masuk ke Kang Asep, ada baiknya kita dengarkan dulu musik cello. Sorry. Biar tahu itu apa alat gesek itu.
Eh, Sebelumnya saya mohon maaf karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Heri bahwa acara ini adalah diskusi hangat ya, tidak formal. Oleh karena itu saya memang tidak menyiapkan PowerPoint, tetapi saya nanti akan menampilkan beberapa contoh. Ada 4 video, yaitu contoh 1 untuk orkes, yang 2 orkes gesek, yang 2 untuk solo. Terus yang terakhir, saya terima kasih sekali kepada panitia yang memang memprovokasi dengan suara cello terlebih dahulu. Sebetulnya saya juga awalnya berpikir seperti itu, namun karena saya lebih fokus ke yang tema dalam interpretasi itu, jadi saya mencocokkan justru malah tidak cello tetapi biola dengan orkes gesek. Kira-kira gitulah introduksi dari saya. Begini, sahabat semua, bahwa memang dari judul itu bahwa yang pertama euforia orkes gesek di Indonesia atau orkes-orkes di Indonesia memang sedang euforia, sedang meningkat, sedang banyak sekali yang eksis ya di situ. Satu sisi saya berbahagia karena terus terang itu sebagai nilai positif terhadap musisi-musisi sebagai lapangan pekerjaan. Tetapi di sisi lain, secara problematika ekonomi itu justru malah mungkin akan menjadi sebuah aksentuasi masalah. Karena seperti kita tahu bahwa sekarang kita sedang mengalami global economy problem. Sebelum ada pandemik pun sebetulnya kita sudah dihadapkan oleh itu, terutama juga di Eropa, bahkan di Amerika, bahwa pemain-pemain orkes itu sudah menjadi pengangguran. Nah, artinya mengapa menjadi sebuah pengangguran? Karena saking terlalu banyaknya pemain. Itu satu. Jadi antara pekerjaan dengan pemain itu sudah overload gitu loh. Lalu yang kedua, yang tadi saya singgung adalah problem ekonomi. Contohnya ketika di Eropa bahkan di Amerika sendiri banyak orkes-orkes yang sebetulnya merger istilahnya tuh. Jadi kelas 1 orkes itu masih dipelihara atau masih didukung oleh pemerintah pusat maupun kerajaan ya yang monarki. Namun di level 2, 3 dan 4 itu mereka merger. Nah, itu sebetulnya menarik bila dilihat dari perspektif ekonomi, terutama yang tadi saya singgung di Indonesia. Nah, yang menarik buat saya di Indonesia justru ketika memang ada masalah ekonomi problem itu tuh global itu tuh justru orkes di Indonesia tuh semakin banyak yang mendirikan orkes. Nah, ini sebetulnya menarik. Yang menarik buat saya adalah bukan lahirnya orkes-orkes baru, tetapi yang menarik buat saya melihat dari perspektif dari belakang. Kenapa orang mau bikin orkes gitu? Nah, ini yang buat saya itu lebih menarik, karena kalau orang banyak orkes, lahir orkes, buat saya sudah biasa. Tetapi ada beberapa konseptor atau yang dalam tanda petik sponsor itu, kenapa mau bikin orkes? Udah mahal kok bikin orkes gitu. Nah, itu yang buat saya itu malah menarik. Nah, itu hanya sebuah pemaparan awal dari
saya yang nantinya akan kita kupas di belakang. Sebelumnya justru malah saya ingin mengajak dari rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini mengenai instrumen alat atau instrumen gesek yang sebetulnya memang secara kesejarahan baik itu teman-teman yang memang melakukan sebuah sekolah formal maupun khusus maupun apa dan lain sebagainya telah mengenal instrumen gesek itu sendiri. Saya tidak akan bicara mengenai kesejarahan tentang instrumen gesek karena itu juga sama dengan perjalanan waktu yang begitu lama dan panjang sehingga instrumen gesek sendiri yang kita kenal sekarang itu mempunyai sebuah revolusi fisik maupun akustik maupun interpretasi maupun teknik dan lain sebagainya. Namun saya hanya ingin mempersingkat saja bahwa instrumen gesek itu yang kita kenal tentunya terdiri dari biola, kemudian viola, yang kita kenal dengan biola alto lah ya kalau kita ngomong itu. Lalu ada cello, lalu ada kontrabas. Nah, instrumen gesek ini sejauh yang saya tahu itu adalah instrumen yang sangat antik, sangat menarik. Sehingga keberadaan dari instrumen gesek itu sendiri menjadi sebuah kemampuan instrumen orkes gesek itu menjadi satu instrumen yang boleh saya katakan virtuos sebetulnya gitu. Nah, dalam kesejarahan kevirtuositasan itu yang kita kenal sekarang itu virtuos gitu ya. Itu berawal dari kebanyakan, bukan berawal maksud saya, kebanyakan itu dari pianis, kemudian dari violinis, kemudian dari cellis, dan satu lagi gitaris. Bukan yang lain tidak masuk itu kategori itu, tetapi secara kuantitas kesejarahan di dalam instrumentasi atau instrumentalis itu hanya 4 itu yang merubah dunia, terutama di dalam konteks performance alias pemain. Kira-kira itulah. Lalu yang kedua, dari semua pemain itu atau dari semua instrumentalis itu pun mereka juga komponis. Kita kenal seperti Paganini, dia juga violinis hebat, kemudian dia juga seorang komponis yang gila, kemudian dari pianis lebih gila, lebih banyak lagi, kemudian cellis juga banyak seperti Rostropovich, kemudian Casal, kemudian Repardo, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal itu yang menurut saya yang paling penting kita ketahui adalah sumbangsih pemikiran-pemikiran maupun konsep-konsep estetik mereka yang merubah dunia musik, terutama dalam dunia performance. Nah, kembali kepada instrumen gesek. Instrumen gesek itu yang tadi saya singgung adalah sebuah keluarga instrumen gesek yang bisa menjadi sebuah kelompok orkestra atau menjadi sebuah instrumen solis. Lalu karena keciri khasan dari instrumen gesek sendiri seperti biola alto, cello, dan kontrabas itu merupakan sebuah bagian yang paling penting juga di orkes. Meskipun di dalam urutan skor atau partitur itu pertama pasti woodwind, lalu di tengahnya ada perkusi, dan di bawahnya itu ada gesek dari mulai biola 1, biola 2, kemudian alto, biola alto, lalu cello, lalu kontrabas. Nah, sebetulnya mengapa di dalam partitur orkes gesek ditaruh di urutan belakang? Nanti kita akan diskusikan di belakangan. Saya yang ingin mengatakan bahwa instrumen gesek itu seperti tadi saya singgung, biola alto, cello, dan kontrabas, meskipun mereka berasal dari satu keluarga, tetapi secara karakteristik instrumentasi itu berbeda. Nah, yang paling unik atau yang paling
komplit di dalam keluarga instrumen gesek adalah cello. Mengapa cello? Cello adalah instrumen gesek, bagian dari keluarga gesek, yang sebetulnya secara organologi, instrumen cello itu dia memiliki karakter yang paling komplit di antara instrumen yang lain. Seperti biola alto, lalu kontrabas. Nah, cello itu adalah satu instrumen yang paling unik. Secara ambitus, istilah ambitus tahu ya, secara wilayah nada, itu paling komplit. Terbukti dari mulai pemakaian tanda kunci. Kenapa di cello itu selalu memakai 3 kunci. Pertama kunci F. Kemudian kalau dia registernya dia lebih tengah, dia pakai kunci tenor. Kalau dia lebih tinggi lagi, dia pakai kunci G. Nah, itu menarik buat cello, buat instrumen cello itu. Makanya semua pemain cello atau cellist dia pasti mengenal 3 kunci itu. Nah, mengapa cello disebut sebagai instrumen yang paling komplit? Karena memang berdasarkan dari organologi bahwa instrumen cello itu keluasan nada atau wilayah nada atau ambitus, dia mempunyai range wilayah yang sangat luas dibanding instrumen gesek yang lain. Kalau instrumen biola, dia spesial untuk instrumen, maksud saya untuk wilayah-wilayah yang tinggi. Makanya dia hanya cukup 1 kunci, alias kunci G. Lalu biola alto untuk kelas menengah, dia memakai kunci alto, jadi kelas menengah di suaranya itu. Kemudian kontrabas sama dengan cello, dia memakai kunci F. Bahkan kadang-kadang kontrabas sendiri ketika memang membutuhkan satu wilayah nada yang tinggi, dia memakai sama seperti cello kunci tenor maupun kunci G, tetapi pada hal tertentu. Nah, ketiga kunci tersebut yang paling banyak digunakan adalah di cello. Sorry ya, ini harus minum dulu nih. Minum kam yang banyak. Silakan. Ntar dikira minum biru Denny Siregar lagi. Saya coba untuk lanjutin. Kembali lagi ke instrumen gesek. Bahwa mengapa instrumen gesek bisa memerankan sebagai status dari orkes. Makanya ada instrumen orkes gesek. Kenapa sih bisa dibilang orkes gesek? Tidak ada instrumen yang lain, orkes piano atau orkes gitar, atau ada ya orkes gitar ya, yang YGO, yang memang sebetulnya hanya sebuah hanya untuk mengartikulasikan orkestra. Tetapi yang paling penting ketika kita membicarakan masalah orkestra, yang pertama kali harus kita singgung adalah masalah selain timbre. Ini timbre urusan Pak Heri nih, besok mau maju dia tuh, hafal betul masalah timbre dulu. Nanti tanya sama dia deh. Masalah timbre, lalu masalah karakteristik seperti itu kira-kira untuk instrumen gesek. Makanya ketika seorang komponis di awal-awal abad ke-16, 17, 18, 19, bahkan abad 20 pun sepertinya bagi seorang komponis itu tidak pernah ketinggalan untuk membuat sebuah komposisi untuk orkes gesek. Lalu kita teruskan mengenai instrumen gesek yang tadi saya singgung pun bisa menjadi sebuah instrumen solo. Jadi banyak juga komponis-komponis yang mulai dari abad 16 seperti Bach, kemudian Corelli dan macam hingga abad ke-19, meskipun dengan konteks yang berbeda ya, dengan lahirnya concerto, kemudian variasi, kemudian intermezzo dan segala macam. Tetapi intinya bahwa instrumen gesek tidak hanya cello, biola, viola, cello dan kontrabas pun ada eksistensi di dalam konteks solis kira-kira itu. Nah, yang terakhir yang ketiga, bahwa instrumen gesek itu selain untuk orkestra gesek dan solo, maka ada satu wilayah yang memang tidak banyak teman-teman ketahui, yaitu chamber music alias musik kamar. Nah, musik kamar inilah peran serta instrumen gesek, terutama di awal-awal
abad ke-18 hingga 19 seperti romantik hingga impresionis. Itu perubahan-perubahan estetika, kemudian perubahan-perubahan teknik di dalam instrumen gesek itu sangat berubah drastis. Sehingga ketika memang memainkan sebuah karya untuk chamber atau alat gesek itu lebih banyak tidak hanya berpatokan terhadap bermain bersama, tetapi justru malah melahirkan sebuah estetika baru. Tentunya dengan perspektif interpretasi dan teknis. Nah, yang paling menarik di dalam instrumen gesek sendiri yang tadi saya singgung tiga kategori itu instrumen orkes, kemudian solois dan chamber. Instrumen gesek itu pun ada bermacam-macam. Maksud saya format dari chamber atau musik kamar. Kita sudah tahu ada string quartet, ya kan, kita mulai dari yang kecil lah, ada duo. Duo itu bisa biola dengan cello, bisa biola dengan cello, atau macam-macam, tergantung dari komponis yang memang membuat komposisi itu. Lalu ada trio gesek, itu biasanya formasinya ada biola alto, lalu cello. Atau bisa juga 2 biola, 1 biola alto. Itu pun tergantung dari komponis periodisasi. Seperti kita tahu Kodayi, Zoltan Kodayi, dia bikin 2 biola dan 1 viola. Itu juga instrumen yang memang jarang dipakai di dalam format chamber. Tapi karena kebutuhan estetika si komponis, maka dibuat seperti itu. Lalu setelah trio ada quartet, adalah string quartet atau quartet gesek. Nah, quartet gesek ini sebetulnya adalah sebuah ciri khas bagi seorang komponis yang wajib hukumnya pada saat itu mereka membuat sebuah format untuk string quartet alias quartet gesek. Mengapa? Ketika memang tadi saya singgung peran orkes gesek di dalam orkestra itu sangat dominan dan sangat diperankan oleh karakter instrumen gesek itu sendiri, baik itu secara karakteristik, kemudian wilayah nada, kemudian teknik dan segala macam. Oleh karena itu, di dalam orkestra, mengapa pemimpin atau leader, atau boleh kita sebut sebagai concertmaster, itu berasal dari orang gesek, dari orang biola. Mengapa seperti itu? Bahkan di dalam kesejarah orkes sampai sekarang, bahwa biola itu adalah queen of instrument di dalam orkes. Jadi ratunya instrumen. Mengapa sih dibilang ratu? Kok nggak raja? Kita bisa menafsir secara artistik, kemudian dari organologi instrumen, kemudian dari timbre, kemudian dari teknis dan lain sebagainya, itu mewakili dari peran dari instrumen gesek di dalam orkestra. Lalu kalau memang di orkes itu ada queen of instrument, lalu siapa jantungnya orkes itu? Tidak lain adalah cello. Kenapa cello? Ini menarik. Bukan berarti ini saya salah asal ngomong ya, tetapi memang di dalam kesejarahan instrumen semua literatur sudah mengamini bahwa di dalam orkes jantungnya itu adalah cello. Mungkin kita interpretasi sedikit lah mengapa cello. Karena seperti yang tadi saya singgung bahwa cello itu selain dia mempunyai suara yang memang komplit secara karakter, secara organologi, secara timbre, dia adalah instrumen yang memang secara kompositoris itu berada di tengah-tengah. Contohnya seperti instrumen gesek, seperti quartet gesek lah, meskipun cello di bawah ya. Tapi sesungguhnya dialah yang memerankan semua perangkat-perangkat dari string quartet itu. Jadi seumpamanya contoh yang kecil lah, misalkan si cellist itu dia memainkan nada bass, tapi dia agak sedikit fals ketika main itu. Nah, yang 3 orang ini, biola 1, biola 2, dan viola, dia harus ngikutin.
pitch yang dia mainkan oleh cello. Nah, itu yang lebih menariknya tuh di situ. Karena apa? Bahwa jenis kelamin penentuan akord harmoni itu kalau mengandalkan atau mengukur, wah saya yang benar, bass saya yang benar atau C saya yang benar. Orang biola bilang, wah ini C-nya saya yang benar nih, lo mesti gituin gue dong. Itu nggak berlaku. Justru mengapa? Karena cello menjadi sebuah baseline untuk di dalam format orkestra, string quartet maksud saya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang sebetulnya tidak pernah mungkin diketahui, termasuk mungkin teman-teman sendiri yang main orkestra. Tetapi sesungguhnya bahwa bila ini diangkat dan didiskusikan akan menjadi menarik. Makanya saya tertarik sekali ketika dipinang oleh Pak Heri untuk membicarakan, diskusikan mengenai orkes ini. Banyak yang nggak meminang memang. Jomblo. Lalu mengenai masih di dalam konteks chamber atau musik kamar, itu pun di dalam format musik kamar ada yang namanya istilah mixed instrument. Misalkan ada formasi yang sangat istilahnya itu yang sangat konkret atau yang sangat afdol seperti piano trio. Itu selalu formasinya tuh biola, cello, lalu piano. Jadi formasi piano trio inilah yang sesungguhnya selain string quartet merupakan sebuah warisan estetika pada zaman romantik yang menghasilkan sebuah estetika baru. Tentunya di zaman periode barok pun ada trio, piano trio ada, tetapi secara ideologi itu pengaruh dari filsafat itu sangat berpengaruh, sehingga capaian-capaian estetika pun sangat tergantung kepada ideologi dari filsafat itu sendiri. Ini menarik sebetulnya. Saya menyinggung ini karena memang bagaimanapun musik itu tidak bisa lepas dari filsafat. Makanya kalau sejarah musik, kalau kita tidak menyinggung masalah filsafat, kemudian sejarah, kemudian ilmu pengetahuan atau sains, itu kita tidak bisa mencerna atau mengetahui secara detail bagaimana perubahan-perubahan di dalam periodisasi di dalam sejarah musik kok bisa berubah, kenapa sih? Dari Renaissance ke barok ke klasik. Tidak serta-merta perubahan itu dengan serta-merta, oh ya ganti. Tidak, itu ada satu sebab akibat yang memang dipengaruhi yang pertama kali oleh filsafat, kemudian politik, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya pada saat format untuk chamber yang melibatkan instrumen orkes, itu tidak hanya melibatkan sesama instrumen gesek, seperti tadi duo, trio, string atau kuartet gesek dan lain-lain. Tetapi ada ya, masih ada waktunya. Kenalkan Pak, saya Halo. Iya, jadi Kiki ini kalau misalkan masalah. Bentar ya, lanjut Mas, itu baru kan. Oke. Saya lupa mana ya? Gue lupa nih. Sampai mana tadi ya? Lupa gue, bener. Sampai peran orkes gesek itu ya apa ya? Bener, gue blank, lupa nih. Yang ingat. Gimana, Her? Sampai politik, sosialnya, Pak. Oh iya, oke. Oke, Thank you. Nah, dalam konteks chamber, tadi sudah saya singgung bahwa pada akhirnya formasi untuk chamber alias musik kamar yang melibatkan instrumen gesek itu pada akhirnya tuh menjadi sebuah keharusan bagi seorang komponis untuk membuat format ensemble gesek atau musik kamar. Itu menarik. Kita bisa menginventarisir dari mulai komunis klasik lah, periode klasik, dari mulai piano trio, itu pun dari Haydn, kemudian Mozart, kemudian Beethoven. Itu yang kita sebut sebagai klasik Vienna lah ya, pada periode itu. Pun mereka selalu membuat, bahkan
Haydn kalau nggak salah dia membuat sekitar 600 string quartet. Mengapa sih Haydn bikin banyak banget sih string quartet? Kenapa sih? Itu artinya bahwa peran instrumen gesek itu sangat penting. Sangat penting, bukan hanya sangat penting, tetapi ada semacam kebutuhan, menjadi sebuah kebutuhan di dalam estetika di dalam musik, kira-kira gitu. Lalu kemudian kita merambah atau naik ke periode dari klasik ke romantik, itu pun sama. Dari mulai string quartet, dari Beethoven, yang mana sesungguhnya dalam sejarah memang string quartet itu puncak-puncaknya itu ada di Beethoven, yang kemudian diadopsi oleh generasi berikutnya dari mulai Brahms, kemudian dari mulai new era klasik itu neoklasik, dari mulai Shostakovich segala macam. Karena apa? Tanpa Beethoven tidak ada string quartet yang seperti Ravel, Debussy, Shostakovich, kemudian dan lain-lain sebagainya, itu mustahil kalau tidak ada Beethoven. Nah, oleh karena itu semua komunis-komunis, terutama Shostakovich itu, ketika memang dia pergi kemana-mana, setelah dari rumah rokok ke kafe, dia selalu bawa skor string quartet dari Beethoven. Meskipun genre atau jenis musiknya berbeda, tetapi sesungguhnya bahwa itu sama. Dia mengadopsi atau mengkopi dari apa yang Beethoven buat. Meskipun kita tahu Shostakovich itu termasuk neoklasik dan segala macam, tetapi sesungguhnya secara konsep itu sama. Lalu bagaimana peran peran instrumen gesek di dalam orkes? Yang tadi saya singgung bahwa mengapa sih di dalam orkes selalu ada concertmasternya, tuh selalu ada yang namanya concertmaster, alias pemain utama lah, atau boleh dikatakan asisten dari konduktor, karena memang dia bertanggung jawab secara teknis maupun artistik untuk menyampaikan ide-ide musikal dari seorang konduktor itu ke dia. Kira gitulah. Jadi betapa pentingnya seorang concertmaster, bahkan bukan hanya penting, tetapi justru malah menjadi sebuah pekerjaan yang prestisius di dalam sebuah orkes. Dalam tradisi orkes di Eropa hingga kini, seperti Berlin, London, Vienna, orkes besar di Eropa seperti juga ada Concertgebouw dan lain-lain sebagainya, mereka mempunyai sebuah concertmaster itu ada 4. Concertmaster 1, 2, 3, 4. Mereka tuh di rotasi. Dan itu ternyata memang setelah saya lihat secara kasat mata langsung, itu memang audisinya tuh waduh ampun-ampunan. Itu harus betul-betul perfect dan segala macam loh. Nah, mengapa sampai sebuah orkes yang memang betul-betul besar dan profesional itu memerlukan 4 concertmaster? Sesungguhnya bukan karena 4 itu tuh di ranking ini 1, 2, 3, 4, itu bukan begitu. Tetapi seorang manajer atau artistic director di dalam orkes itu, dia memerlukan 4 interpretasi yang berbeda. Itu sebetulnya yang intinya. Nah, lalu kita komparasi di Indonesia. Yang tadi Pak Irfandi mengatakan juga bahwa banyak orkes juga di Indonesia yang memang kemudian dari Fadli juga. Nah, apakah orkes di kita memang sudah sejauh itu? Pertanyaannya sebetulnya ya dan tidak. Kalau orkes di kita yang sudah memang bermekaran ada, saya setuju. Tetapi secara mekanisme artistik, kemudian manajemen dan segala macam itu, saya pikir masih belum ya. Artinya kita masih harus bekerja keras untuk melangkah ke depan seperti itu. Kemudian sambil saya mikir lagi ngomong-ngomong apa, mungkin bisa lihat diminta video 1 ya. Mohon di-share video 1. Gak usah lama-lama, nanti saya akan kasih cue kalau memang sudah waktunya. Silakan.
Oke, bisa kita ganti yang video 2? Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kembali ke tema, ke topik. Mungkin tadi dari teman-teman sudah bisa mendengarkan ya, meskipun sebetulnya mungkin terlihat sama. Tetapi kalau lebih dicermati sesungguhnya ada banyak perbedaan di situ. Nah, oleh karena itu saya sengaja membuat sebuah contoh perbandingan, terutama mengenai masalah teknik dan interpretasi. Tadi kita mendengarkan awal itu dari kalau nggak salah di London LXO ya, London Symphony Orchestra. Kemudian yang kedua saya lupa dari mana tuh, sepertinya dari Eropa Timur deh. Nah, dari perbedaan itulah saya sengaja membuat sebuah contoh bahwa kalau misalkan teman-teman tadi lebih menyimak atau memperhatikan, mendengarkan dengan seksama, pasti sudah agak keluar kegelisahan. Katanya kok gitu sih. Nah, sesungguhnya ini yang menjadi sebuah permasalahan di kita, bahwa memang yang namanya apresiasi itu memang kita selalu melakukan ya. Entah itu dengan orkes, dengan banyak sekali orkes. Tetapi sesungguhnya apakah memang betul apresiasi atau pertunjukan orkes itu sudah langsung mengarah terhadap audiens, dalam hal ini memberi apresiasi yang betul-betul terapresiasi oleh penonton, atau kebalikannya, memang penonton berbagai macam alasan datang untuk nonton konser itu juga pasti berbanyak alasan. Bisa jadi karena memang betul-betul pengen nonton, mendengarkan dengan kebutuhan jiwa ya, kebutuhan sendiri. Atau memang diajak temen, cobainlah musik klasik kayak apa sih. Atau memang, wah gue kalau nggak nonton klasik, gengsi lah. Gue pokoknya nonton lah, meskipun nggak ngerti lah. Itu tiga asumsi itu pasti ada. Nah, pertanyaannya, sesungguhnya bagaimana sih ketika mau penonton atau audiens atau terutama penonton lah bisa menikmati musik itu tuh atas dasar apa gitu. Lalu bagaimana caranya dengan perbedaan perbedaan selera, kemudian perbedaan pengetahuan
maksud saya pengetahuan bukan pengetahuan, tapi pengetahuan dia dalam bermusik gitu loh, kan gitu. Nah, ketika memang satu pertunjukan yang memang betul-betul dibilang sukses menurut saya tuh terjadi ada dua arah. Bagaimana si pemain ketika memang dia memainkan sebuah komposisi, lalu direspon oleh penonton yang memang betul-betul penonton itu mengerti apa yang dilakukan oleh pemain. Seperti interpretasi. Tadi saya memberikan contoh, mungkin karena sebentar ya, jadi nggak begitu berarti. Ada banyak perbedaan dari yang pertama dengan yang kedua. Yang jelas perbedaan utama adalah yang satu profesional, yang satu amatir. Tapi mungkin dari kalian kayaknya sama aja deh. Betul Pak, betul. Nah itu sesungguhnya dari satu. Mengapa sih bahkan gini ya? Bisa jadi memang di kita juga pemain juga nggak ngerti apa bedanya gitu yang tadi dengan yang kedua, yang pertama gitu kan. Yang penting gue main deh, selesai kan. Misalnya dapat bayaran kabur selesai gitu. Tapi sesungguhnya ada hal-hal yang memang seharusnya ada satu keinginan dari pemain itu sendiri bagaimana dia menginterpretasikan atau memainkan karya tersebut supaya penonton tahu. Itu bermacam-macam, ada tingkat kesulitan dan segala macam. Tadi sebetulnya ada serenade dari Elgar ini ya, dari komponis Inggris. Ini satu karya yang cukup menarik dan bagus. Saya beberapa kali main nggak bosan-bosan gitu. Itu apa tuh? Ya lumayan buat lucu-lucuan Pak. Ya, silakan. Kang Asep, Ya. boleh di-cut sebentar ya, sedikit aja. Boleh. Soal tadi antara penonton dengan penyaji. Ya. Terus ada beragam alasan kenapa bla 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 bla. Oke, kita kembali ke zaman dulu. Nah, kembali ke zaman dulu itu pertanyaan saya gini, Pak. Penikmat orkes waktu itu ada di kalangan yang seperti apa? Nah, itu. Terus itu kan akan berpengaruh sama literasinya juga kan? Ya. Apakah dia ngerti, apakah dia segala macam. Nah, ya. Kalau itu di Eropa. Nah, kalau sekarang kita ada di, mungkin gini, kalau kita perbandingan dari jawaban Bapak nanti dengan Indonesia hari ini. Nah, itu kita sedang ada di mana? Apakah kita sedang ada di era Renaissance? Apakah kita sedang ada di era romantik? Ya, silakan Kang, gimana Kang? Jadi gini, sesungguhnya seperti yang Kang Fadli barusan bilang, pertanyakan itu bahwa zaman dulu, ketika zamannya di Eropa pun yang tadi Anda tanyakan itu, sebetulnya juga sama, bahwa musik itu, saya pakai istilah musik seni ya, bukan musik klasik ya, saya pakai istilah musik seni, supaya lebih fleksibel, karena kalau musik klasik kayaknya musik antik deh gitu loh, kecuali kalau kita ngomongin periode klasik, nah kita udah pasti itu sejarah musik gitu, tapi kalau musik klasik kayaknya supaya lebih aman, saya pakai istilah musik seni. Pun di zaman dulu, memang itu lahir dari burjuis, dari kerajaan gitu loh. Kita tahu lah dari beberapa kesejarahan dari komponis, misalkan Haydn, bahkan Bach sendiri, kemudian Mozart. Mereka sesungguhnya istilahnya itu menghamba. Dalam artian menghamba dalam konteks masalah supporting finansial. Kemudian Beethoven, kecuali Beethoven lah, dia agak sedikit babelo ya. Nanti kalau ada yang nanya kita akan ngobrolin. Artinya apa? Ketika memang mereka memang sudah di supporting finansial, artinya secara tidak sadar ada semacam apa istilahnya itu? Ada semacam intervensi estetik. Misalkan gini, mengapa Haydn dia bikin simfoni London misalkan nomor 104? Itu pesanan sudah jelas dari raja. Kamu bikin loh ya kayak gini. Lalu ketika memang Haydn nomor 94 itu simfoni nomor 94 kalau nggak salah itu. Jadi itu pun dibikin. Artinya apa? Sebetulnya secara psikologis komponis saat itu sebenarnya bertolak belakang. Sebetulnya gue nggak mau bikin kayak gini, tetapi karena memang ada supporting finansial, gue harus balas budi lah, harus ngikutin. Nah, yang terjadi seperti itu, Kang. Artinya apa? Bahwa memang musik seni itu terlahir memang dari burjuis, dari kerajaan. Lalu
mengapa sekarang di Eropa atau katakanlah di konvensi sekarang gitu ya, bahwa ternyata musik seni itu di Eropa itu sudah biasa gitu loh. Itu pun memerlukan sebuah proses waktu yang sangat panjang. Dengan adanya yang tadi saya singgung itu, ada revolusi politik, kemudian ada perkembangan sains, itu mempengaruhi dari semua itu gitu loh. Terutama kita tahu lah revolusi Prancis juga berpengaruh banyak terhadap musik ya, terhadap komunis-komunis saat itu. Jadi sesungguhnya ketika memang musik seni di Eropa itu tuh yang awalnya dikooptasi oleh kerajaan, istana sentris dan segala macam pun, lama-lama seiring dengan waktu itu menjadi sebuah keluar dari arena itu. Karena apa? Itu tadi ada proses macam sosial dan segala macam itu tuh. Karena apa? Jangan lupa juga, dan tadi saya singgung bahwa filsafat juga mempengaruhi gitu. Ketika dikritik bahwa bourgeois segala macam itu, wah ada apa kelas bourgeois, ada kelas apa sih istilahnya tuh, saya jadi lupa. Her itu yang apa tuh? Apa Her ya? Kelas-kelas bourgeois sama bawahnya tuh ironis apa ya? Kelas pinggiran lah. Kayak gitu. Nah, itu pun memerlukan waktu. Nah, berhubung perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, dan segala macam itu, pada akhirnya bahwa musik seni itu menjadi milik masyarakat juga gitu loh. Karena apa? Berbeda dengan di kita. Mereka memperkenalkan musik seni itu melalui satu jalur yang sangat elegan dari pendidikan. Kemudian selain pendidikan itu dari keberlangsungan apa sih namanya, founding father, bahwa memang musik itu tuh menjadi sebuah kebutuhan, bukan menjadi sebuah keharusan, bukan. Karena apa? Kalau kita ngomongin musik, itu sudah jelas lah bahwa musik itu adalah ilmu pengetahuan selain bunyi. Tetapi kembali lagi ke kita, tadi yang pertanyaan dari Kang Irwan itu, di kita sebetulnya sudah hampir seperti di Eropa. Artinya apa? Secara manajemen, ketika ada satu orkes konser, orang beli tiket, ya kan? Artinya apa? Sudah mampu gitu. Itu satu, itu indikasi. Tetapi kan belum tentu juga bahwa yang beli tiket itu pun bisa mengerti, atau cuma asal-asalan, cuman naik kelas sosial lah. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah di kita itu bahwa masih ada stigma bahwa musik seni itu adalah musik borju. Nah, itu yang harus kita pukul, harus kita putus. Karena apa? Keadaan sudah berubah. Contohlah negara yang tetangga kita itu loh. Misalkan Thailand lah ya. Karena dulu almarhum rajanya yang kemarin itu tuh, yang sebelum ini yang meninggal itu, dia menyadari bahwa dengan musik lah dia bisa ini gitu, bisa membuat sebuah kebermanfaatan secara baik pendidikan, kemudian psikologi dan macam-macam. Kira-kira seperti itulah. Artinya bahwa sekarang kalau memang saya mau jawab, di Indonesia penonton tuh sudah lumayan bagus, cuman ya itu tadi masih ada stigma atau terkooptasi oleh mitos-mitos bahwa musik klasik itu orang berju, orang segala macam. Sebetulnya enggak. Saya kasih informasi ya bahwa saya tur 100 kota itu tuh tidak serta-merta saya konser di gedung konser, tidak. Saya di sekolahan, kemudian saya di gereja, kemudian saya di pesantren, kemudian saya di gedung serbaguna. Anda bisa bayangkan di Indonesia Timur tuh, yang namanya piano aja ketika kita mau bernegosiasi, ada piano, ada Bapak, ada. Wah, beres lah. Kita percaya kan, positive thinking lah. Kita dari Jawa, dari Jakarta kan. Begitu sampai sana, ternyata bukan piano, men. Apa? Elektron. Iya, cakep. Jadi bagaimana kita waktu itu sebagai misionaris, boleh dibilang gitu ya. Waduh, tetapi memang buat kita itu justru bukan masalah instrumennya yang dipermasalahkan, tetapi ya itu tadi loh, ada itikat mau mengapresiasi gitu loh. Saya pikir dengan tur 100 kota lebih itu ya,
mungkin menurut saya ya, mungkin tidak akan terjadi oleh generasi sekarang. Saya yakin itu. Artinya setiap generasi punya catatan sejarah ya, tetapi melihat dari situasi sekarang itu kayaknya udah nggak mungkin deh gitu. Nah, gitu kira-kira Kang Adi, Irfan, bahwa sebetulnya penonton di kita sebetulnya sudah bagus. Cuman mungkin sudah bagus itu hanya dilihat dari perspektif ibu kota di Jakarta, ya kota-kota besar lah di Bandung. Coba kalau misalkan di luar, belum tentu juga. Tetapi saya punya bukti, punya riset bahwa ketika saya memainkan karya Bach, Vivaldi, kemudian Brahms di Indonesia Timur dan bahkan boleh dibilang di desa itu, mereka baru pertama kali lihat musik itu, dengerin musik baru pertama kali. Dia hanya dengan musik klasik itu musik Tom and Jerry, nah gitu, ya kan? Nah artinya kita tidak boleh menyalahkan itu. Artinya apa? Ada wilayah-wilayah memang harus masuk secara formal itu. Kira-kira gitulah, Kang. Siap. Terima kasih. Ini kita boleh ke sesi pertanyaannya Bung Fadli mana? Bung Fadli diem aja. Boleh. Siap, boleh banget. Oke, di sini langsung aja ke. Ya. Saya mau ke siapa ya nih? Ardi dari Jambi. Ardi. Salah. Bung Raffi dari Jambi, silakan open mic, open semuanya. Asal jangan open yang itu ya. Bung Raffi. Halo. Oke Mas, makasih. Kameranya dong biar intim. Langsung. Oh, langsung ya? Iya. Waduh. Bentar, kita putar. Iya. Silakan Bung Raffi. Baik, terima kasih sebelumnya. Salam semuanya, saya dari Jambi. Ini pertanyaannya sedikit keluar gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi seputaran itu. Lebih keluar juga nggak apa-apa. Saya senang. Boleh. Mungkin keluar. Seringkali kan kalau seandainya kita menggarap ataupun membuat ataupun memainkan bahan-bahan seperti anggap saja bahan-bahan standar seperti itu, untuk menginterpretasikan agar seandainya kita yang menjadi player itu bisa memberikan memberikan penafsiran yang sampai kepada audiens itu yang seperti apa? Maksudnya bagaimana, atau apakah ada step atau cara atau langkah-langkah yang menjadikan player itu memainkan sebuah karya yang nantinya dengan harapan bisa sampai kepada apresiator gitu. Ya. Apakah ya seperti itu kurang lebih? Terima kasih. Langsung dijawab ya, Kang? Langsung. Biar seru, langsung aja. Tentunya memang ketika kita memang mencoba untuk menafsir yang tadi dibilang sama Raffi itu interpretasi, memang kita harus mempunyai sebuah amunisi. Amunisinya maksudnya apa? Amunisi yang tentunya seperti halnya mungkin yang paling gampang itu mungkin sedikit analisis lah. Analisis lagu misalkan gitu. Ya nggak usah yang main yang ribet-ribet dulu, tapi lagu-lagu Piscis lah. Yang gampang-gampang dulu, kemudian dilihat ini gimana sih maksudnya ini? Oh, ini bentuknya apa sih? Oh, ABA misalkan. Nah, hal-hal itu sebetulnya memang menjadi sebuah, boleh saya bilang ya, menjadi sebuah keharusan memang untuk bagaimana kita mau memainkan dengan cara menginterpretasikan yang tadi sampean tanyakan itu. Karena begini, kalau misalkan kita memang tidak punya amunisi itu, lalu kita apa? Ya akhirnya by heart. Artinya kita mau apa juga? Main feeling. Musik menurut saya awalnya bukan main feeling, tapi logika. Makanya musik itu ilmu. Tidak ada musik main feeling. Misalkan gini lah,
sampean main misalkan lagunya mungkin apa lagu yang pisah lah, Menuet in G dari Beethoven misalkan gitu. Ya. Kalau misalkan tahu kan ya, tahu ya? Ya. Pernah tahu. Kalau misalkan amunisi yang tadi saya bilang itu memang tidak tersadarkan atau kita tidak punya, lantas memainkan seperti apa? Akhirnya yang terjadi yaitu tadi dengan asumsi subjektif kita sendiri gitu. Memang pada dasarnya namanya interpretasi itu subjektif. Tetapi kesubjektivitan itu bisa dikalkulasi dan bisa diobjekkan gitu loh. Dengan apa? Ya dengan tadi amunisi, analisis, kemudian sampai bahkan ke yang paling detil, misalkan kalau digesek, kita baunya mau apa sih? Misalkan mau naik to, rori, 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 itu juga bisa. Atau mau legato semua, ti, rori, 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 itu juga bisa. Tinggal kita memilih gitu loh. Nah, pilihan-pilihan itu pada akhirnya berdasarkan dari itu tadi, dan analisis-analisis yang memang harusnya kita bisa untuk mengerti gitu loh, baru. Kalau tanpa itu, menurut saya nanti larinya akan ke menjadi itu tadi, ya, yang penting saya nyaman lah, by heart gitu. Nah, sesungguhnya masalah interpretasi itu sampai sekarang pun menjadi topik yang sangat menarik. Bahkan kalangan psikoanalisis itu yang memang sedang sangat tendensius, bahkan ambisi untuk mengobjektivitaskan yang subjek. Itu tuh dari situ, dari psikoanalisa itu loh. Karena memang musik itu di bedahnya dari situ, nggak bisa lagi dengan bahasa musikologi, itu sudah habis, sudah selesai gitu loh. Nah, artinya di dalam musik itu, maksud saya di musikologi itu ya, itu juga ada harus ada semacam kesadaran bahwa sudah selesai musikologi itu. Tetapi kalau mau memang, maksud saya perlu meminjam bahasa-bahasa dari ilmu-ilmu yang lain. Itu kira-kira. Jadi sebetulnya itu ya, Bang Raffi ya. Ya, makasih. Sama-sama. Kang Asep. Ya.